Terima kasih. Terkait dengan tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang telah ada perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Memang sulit rasanya pidana korupsi itu di Indonesia untuk dilakukan pemberantasan secara sampai pada titik nol. Kenapa? Karena korupsi ini sudah terlalu membudaya di negara kita. Untuk itu korupsi harus diatasi dengan cara ada usaha preventif dan ada usaha kuratifnya. Preventif saya rasa lebih penting karena apa? Itu harus diajarkan sejak dini. Mulai dari anak-anak umur balita sampai SD, SMP itu sudah harus ditanamkan bahwa korupsi itu karena sudah diajarkan secara tidak langsung, itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah itu dengan cara misalkan seorang murid berbohong pada gurunya atau seorang murid disuruh contoh-contohan sama gurunya untuk karena demi kebaikan sekolah atau nilai sekolah biar terangkat, kredibilitas sekolah biar terangkat, itu juga sudah secara tidak langsung memberikan mindset atau mental kepada anak didik, itu mental korupsi sudah. Sehingga pada saat besarnya itu juga sangat mengkhawatirkan untuk menjadi calon-calon koruptor di negara kita ini. Untuk itu saya berpendapat bahwa tindakan preventif itu lebih penting, selain juga tindakan kuratifnya. Tindak pidana korupsi di Indonesia ini memang kurangnya penegakan hukum, karena lebih banyak hukumnya itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Banyak kita lihat contoh-contoh pelaku-pelaku koruptor di Indonesia ini yang begitu mudahnya untuk mendapatkan remisi terkait hukuman mereka. Sementara untuk kalangan yang di bawah yang hanya korupsi atau pencuri-pencuri kecil itu sangat sulit untuk mendapatkan remisi. Ini juga salah satu peluang untuk membuat mereka tidak ada efek jerah terhadap koruptor-koruptor tersebut. Kemudian juga sekarang ini ada namanya recovery asset. Kepala desa yang ada di desa-desa itu sekarang merasa terlindungi dengan adanya konsep ini. Karena apa? Pada saat ditemukan adanya indikasi korupsi di sana, begitu dilaporkan oleh LSM atau warga masyarakat yang mengetahui kepada kejaksaan ataupun kepolisian, maka itu dikembalikan kepada inspektorat. Dan sama inspektorat tindakannya adalah dengan cara memanggil, kemudian kepala desa tersebut dimintai pertanggungjawaban apakah bisa mengembalikan aset tersebut yang telah dikorupsi. Apabila bisa, maka selesai, sehingga semakin tidak adanya efek jerah. Cara saya ini makin menciptakan peluang korupsi lebih besar karena orang merasa terlindungi. Saya merasa aku tak korupsi, nanti kalau nggak ketahuan aman, kemudian kalau ketahuan hanya mengembalikan aset. Padahal dalam tindak pidana korupsi itu tidak bisa mengembalikan apa yang dikorupsi kemudian pidananya hilang, tidak bisa. Proses hukumnya tetap berjalan. Saya misalkan contoh, saya korupsi senilai 100 juta, seorang kepala desa lah, contoh korupsi di desanya dan APBD senilai 100 juta. Tetapi apabila dana itu kemudian dikembalikan kepada pemerintah daerah, bukan berarti tindakan hukumnya hilang, tidak bisa, tetap harus diproses hukum. Coba contoh kecil aja, seorang pencuri HP di mall atau di mana, pada saat dia ketangkep, kan nggak mungkin HP-nya dikembalikan terus proses hukumnya apa selesai, tidak, tetap diproses. Bahkan mendapat sanksi kekerasan dari masyarakat semakin brutal, kadang-kadang sampai diajar, itu pun masih diproses hukumnya. Apalagi korupsi, karena ini uang rakyat. Uang rakyat itu uang banyak masyarakat dari hasil pajak. Masyarakat dengan susah payah membayar pajak, kemudian membayar iuran yang diterapkan oleh pemerintah, mungkin distribusi macam. Tapi nanti endingnya itu dikorupsi untuk yang di atas. Nah, makanya saya pikir korupsi ini harus penegakan hukum yang harus dikuatkan, baik dari sisi masyarakatnya maupun dari segi pemerintahan atau juga penegakan hukumnya. Dan masyarakat saya harap harus proaktif terhadap lingkungannya.
Jadi kalau ada gejala tindak korupsi langsung harus dipertegas, dilaporkan. Tetapi gitu, masyarakat juga capek juga kalau dilaporkan, endingnya hanya ke inspektorat dikembalikan, kemudian hanya recovery aset. Ini sangat sangat berbahaya menurut saya rasa itu.